Firman yang kau berikan padaku begitu damai dalam hatiku. Halo. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada katekese kita hari ini. Sebelumnya saya mau sampaikan tema pertemuan katekese kita kali ini, yaitu kasih Allah yang menyelamatkan. Sebelumnya teman-teman, kita sapa dulu nih narasumber kita, Romo Denis. Halo Romo. Halo Meli. Apa kabar? Kabar baik Meli. Apa kabar juga? Puji Tuhan baik Romo. Romo, bagaimana tanggapan Romo terkait tema pertemuan kita kali ini tentang kasih Allah yang menyelamatkan? Oh iya, baik. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada minggu yang ketiga di bulan Kitab Suci ini. 2 minggu sebelumnya kita diajak untuk merenungkan kisah Nabi Yunus, seorang nabi yang hidup di abad ke-8 sebelum Masehi. Itu ketika kerajaan Asyur menguasai sebagian besar Timur Tengah. Dan Yunus itu adalah nabi yang diutus Allah untuk mewartakan pertobatan ke kota Niniwe yang merupakan ibu kota dari kerajaan Asyur itu. Pada minggu yang pertama kita telah sama-sama merenungkan tema kasih Allah yang menggerakkan evangelisasi diri. Yunus dipanggil dan diutus oleh Allah untuk mewartakan pertobatan ke kota Niniwe itu. Tetapi Yunus sendiri menolak perintah Allah itu, dan dia melarikan diri ke Tarsis sebagai tanda bahwa dia tidak ingin terlibat dalam rencana Tuhan itu. Dan kita tahu bahwa dalam peristiwa ketika Yunus lari ke Tarsis itu, Allah meluputkan Yunus dari malapetaka yang terjadi ketika ada badai yang memporak-poranda kapal yang ditumpanginya. Dan ini menjadi bukti kasih Allah kepada Yunus. Dan itu juga kemudian timbul kesadaran dalam diri Yunus sebagai bagian dari evangelisasi diri yang menyadarkan dia akan kasih Allah itu. Dan pada minggu yang kedua kita sudah merenungkan tema tentang kasih Allah yang menggerakkan pertobatan. Yunus yang diutus Allah ke Niniwe itu dia kesal, dia marah. Kenapa? Karena Tuhan membiarkan orang-orang Niniwe itu hidup, padahal mereka itu hidup di dalam dosa. Dan Tuhan menyadarkan Yunus bahwa kasihnya itu lebih mengharapkan pertobatan, bukannya kematian. Karena Yunus mau supaya Allah membinasakan orang-orang Niniwe, tapi Tuhan tidak seperti itu ya. Dia mengharapkan adanya pertobatan, bukan kematian. Sehingga Tuhan menghendaki supaya Yunus juga bertobat dari pikirannya sendiri. Dan pada minggu ketiga ini tema kita adalah kasih Allah yang menyelamatkan. Kita beralih dari Nabi Yunus kepada kisah seorang nabi lain, yakni Nabi Yoel, yang menjadi inspirasi dari permenungan dan sharing kita pada kesempatan ini. Mungkin kita bertanya, Yoel itu siapa? Atau latar belakangnya seperti apa waktu itu? Jadi Yoel ini adalah nabi yang hidup di masa sesudah bangsa Israel itu kembali dari pembuangan. Jadi kita bisa membayangkan situasi setelah pembuangan itu, tentu ada kesedihan, ada kecemasan, ada kehancuran, dan bangsa Israel seperti merasa bahwa tidak ada harapan lagi. Sehingga Yoel itu tampil sebagai nabi yang mewartakan kasih Allah yang akan memulihkan situasi sulit yang
sedang dialami oleh bangsa Israel. Dan kepada kita ditawarkan perikop Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27 yang memuat firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang berusaha untuk bangkit kembali dari situasi keterpurukan mereka. Dan Yoel mengajak bangsa Israel untuk bersukacita karena Tuhan akan memulihkan mereka dari keterpurukan itu. Karena itu kata memulihkan itu menjadi kata kunci yang penting. Keselamatan itu dipahami sebagai pemulihan. Allah memulihkan apa yang hancur dan rusak itu. Jadi permenungan kita akan dibingkai dalam kisah pemulihan bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan itu. Saya yakin tentu teman-teman sekalian ada banyak pengalaman hidup di mana kalian juga merasa bahwa Allah itu memulihkan atau menyelamatkan kalian di saat kalian mengalami situasi sulit, di saat kalian mengalami keterpurukan dalam hidup. Ada masa di mana kita merasa tidak ada jalan, tetapi kita juga disadarkan bahwa Allah memberi kita jalan, menyelamatkan kita. Ada masa-masa sulit yang mungkin kita hadapi dan kita disadarkan akan kasih Allah yang memulihkan itu. Dan di situ kita ini semakin disadarkan bahwa Allah selalu hadir dalam pengalaman-pengalaman hidup kita setiap hari. Saya pikir itu 1-2 hal yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kegiatan katekis kita. Baik, terima kasih Romo untuk 1-2 pengantarnya. Rekan-rekan orang muda Katolik Keuskupan Agung Ende, sebelum kita berlangkah lebih dalam lagi, mari saya ajak untuk kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai kegiatan katekis kita ini dengan doa. Kita awali dengan lagu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, tiada hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam suka dan duka hidup kami. Karena kasih-Mu yang menyelamatkan,
Engkau memulihkan hidup kami di saat kami mengalami aneka krisis kehidupan. Bukalah hati kami agar kami dapat melihat dan bersyukur atas kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Oke, teman-teman, kita berlangkah lebih dalam. Saatnya kita membaca kitab suci. Saya ajak teman-teman untuk membuka kitab suci, kitab Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27. Oke, saya minta Kakak Elda untuk memimpin kita dalam bacaan. Bacaan diambil dari kitab Yoel. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya bagimu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti semula. Tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum, dan tempat-tempat penampungan berkelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya habis dimakan oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Pasukanku yang besar yang kukirim ke tengah-tengah kamu. Kamu akan makan sepuasnya dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel, dan bahwa akulah Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Kakak Elda yang telah membacakan bacaan untuk kita. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya meminta dari red kiri saya membaca ayat genap, dari red kanan saya baca ayat yang ganjil. Kita sama-sama. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum, dan tempat-tempat penampungan berkelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui
bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih kepada teman-teman. Berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Pertanyaan pertama, mengapa Nabi Yoel mengajak Bani Sion untuk bersukacita? Coba teman-teman lihat ayat dalam kitab Yoel. Mengapa Nabi Yoel mengajak Bani Sion itu bersukacita? Ya, mungkin Kakak Rika. Baik, terima kasih. Ini ada pada ayat ke-23. Ya, pada kalimat sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya bagimu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti semula. Oke, baik, terima kasih Kakak Rika. Mungkin ada teman-teman lain. Mengapa Nabi Yoel itu mengajak Bani Sion untuk bersukacita menurut teman-teman dari kitab Yoel? Ya, mungkin Yerifa? Baik, di ayat ke-23 dan 24, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Terima kasih kepada Yerifa. Kita berlangkah ke pertanyaan berikut. Apa janji Allah kepada Bani Sion? Apa janji Allah kepada Bani Sion? Ya, Angel? Baik, di ayat ke-25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Oke, terima kasih Angel untuk jawabannya. Mungkin ada teman-teman lain dari ujung sana, Kakak Indah. Oke, baik. Di sini dapat kita lihat janji Allah kepada umat Israel itu yang terdapat pada ayat 25, bahwa Allah menjanjikan pada mereka memulihkan kepadamu tahun-tahun hasilnya yang dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Pasukan yang dikirim Tuhan akan dikirim di tengah-tengah kamu. Terima kasih Kakak Indah untuk jawabannya. Mungkin ada teman-teman lain lagi yang melengkapi jawaban dari Kakak Indah dan Angel. Saya. Oke, Kakak Nelsa. Oke, saya akan melengkapi jawaban dari Kakak Indah dan Kakak Angel. Melanjutkan dari ayat 25 dan 26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Baik, terima kasih Kakak Nelsa yang telah menjawab pertanyaan dan menyempurnakan pertanyaan Kakak Angel dan Kak Indah. Kita lanjut. Pertanyaannya, apa harapan Tuhan kepada umat Israel setelah Tuhan memenuhi janji kepada mereka? Apa harapan Tuhan kepada Bani Sion tadi setelah Tuhan memenuhi janjinya?
26 sampai 27. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih kepada kakak yang telah menjawab pertanyaannya. Baik, rekan-rekan orang muda Katolik Keuskupan Agung Ende, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang coba teman-teman tanggapi tadi, di sini saya mau merangkum, menegaskan kembali bahwa kitab Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27 ini berbicara tentang janji Allah untuk memulihkan keadaan umat Israel saat itu, di mana mereka mengalami kekeringan yang panjang, hasil bumi yang tidak bisa mereka dapati, mereka kelaparan. Dan kitab ini dibuka dengan ajakan Nabi Yoel, yaitu ajakan untuk bersukacita dalam Tuhan. Nabi Yoel mengajak umat untuk bersyukur atas kehidupan yang sudah diperoleh sampai saat itu, di mana Nabi Yoel mengajak umat untuk memiliki harapan kepada Tuhan satu-satunya Allah yang sejati. Harapan itu tampak dalam tindakan Tuhan yang mengirimkan hujan ke atas Bani Sion. Dengan kemakmuran yang diperoleh, mereka mendapat kembali hasil bumi, mereka banyak kelimpahan anggur, gandum, dan minyak. Mereka menjadi makmur, mereka tidak melarat lagi, mereka tidak lapar lagi. Dan juga Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan umatnya dari kehancuran. Mereka yang dulu kehilangan sumber makanan dan harta milik karena dimakan oleh belalang, sekarang mereka akan makan sampai kenyang. Di sini Allah mau menyatakan dirinya bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Allah selalu hadir dan menyertai umatnya yang sedang dalam kesukaran, penderitaan, dan krisis. Oke teman-teman, rekan-rekan orang muda Katolik Keuskupan Agung Ende, sekarang kita coba merenungkan kembali kitab Yoel. Mana ayat yang menyentuh teman-teman dari pengalaman yang masih sangkut pautnya dengan kitab Yoel tadi. Dan di sini saya mencoba memberikan pertanyaan penuntun bagi teman-teman. Tadi Nabi Yoel telah mengajak umat Israel untuk bersyukur atas keadaan hidup mereka. Dan menurut teman-teman, secara pribadi, diri teman-teman, apakah saya tetap memiliki rasa syukur kepada Tuhan meskipun di saat krisis hidup, mengalami penderitaan, tantangan hidup dalam perjalanan hidup teman-teman? Bagaimana bentuk rasa syukur teman-teman? Mungkin ada teman-teman yang mau menyiringkan pengalaman iman mereka, teman-teman. Ya, teman Yerifa. Oke, baik. Terima kasih Kamelis atas kesempatan dipersilakan kepada saya. Nah, di sini saya mau men-sharingkan pengalaman saya berdasarkan pertanyaan penuntun. Apakah saya tetap memiliki rasa syukur kepada Tuhan ketika mengalami penderitaan dan tantangan dalam hidup?
bagaimana bentuk rasa syukur itu. Nah teman-teman, saya memiliki salah satu pengalaman yang menurut saya itu adalah penderitaan lalu sampai pada pemulihan. Pertama, saya kalau bilang tamat SMA-nya saya tamatan corona. Nah, setelah tamatan corona, teman-teman, berarti sangat oke. Nah, setelah tamat, sebagai orang muda, pastinya tidak bisa kalau hanya di rumah, lalu berharap kita mendapatkan apa. Saya mendapatkan apa tentunya. Segala keperluan saya itu saya akan mendapatkan dari mana setelah saya sudah tamat pun sudah corona, lalu hidup sudah tetap menjadi beban orang tua. Nah, saya sudah mulai berpikir bagaimana caranya untuk saya keluar daripada kehidupan saya yang hanya bergantung pada orang tua. Nah, setelah tamat dari SMA kan pastinya saya di saat corona itu belum ada yang namanya lowongan pekerjaan. Jadi ketika setelah sudah tamat, saya mulai berpikir bisnis kecil-kecilan. Ketika bisnis itu berjalan, di tengah perjalanan saya berpikir kayaknya penghasilan saya ini belum mencukupi, dan saya tidak ada berpikir untuk sampai pada tahap kuliah. Lalu saya mulai WA sudah teman-teman saya, tanya apakah ada lowongan pekerjaan. Kebetulan di saat itu, di saat yang corona yang sangat hebatnya, ada lowongan pekerjaannya di hotel. Tapi dalam pikiran saya kan saya sudah senang. Kalau di hotel otomatis gajinya lumayan besar, segala biaya hidupnya itu sudah lumayan bagus. Jadi saya mulai bersama teman saya, kami ke hotel untuk melamar pekerjaan itu. Di sana kami diterima dengan baik. Segala kebutuhan kami juga saya dan teman saya itu dipenuhi di hotel itu. Dan tentunya itu saya dan teman saya merasa nyaman. Nah, ketika pulang, saya memberitahukan kabar itu ke orang tua saya. Mama, Bapak, saya sudah mendapatkan pekerjaan di hotel. Nah, sekarang tuan hotelnya, mereka meminta saya untuk izin kepada orang tua, Bapak dan Mama. Lalu saya besok sudah bisa kerja. Bagian penerima tamu yang ya. Okay. Jadi pokoknya waktu itu saya senang sekali karena di saat orang lagi membutuhkan pekerjaan, lalu saya mendapatkan pekerjaan yang ada di hotel. Nah, setelah semua pakaian-pakaian saya sudah kemas semua, saya siap besoknya sama berangkat ke hotel. Malamnya saya langsung jatuh sakit. Aduh, kasihan. Sedih ya? Sedih. Menangis. Malamnya sakit, dan selama saya liburan itu kan tidak ada yang sakit-sakit. Dari SMA pun tidak ada sakit-sakit. Besoknya mau ke hotel, sudah siap semua mau kerja, jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit sampai 5 hari. Nah, tuan hotelnya telepon, "Oh ya Rifa, kamu jadi kesini dengan teman?" "Aduh Aci, maaf, saya sakit." "Sudah, kalau kamu sakit apa? Sudah cek semua?" Saya bilang, "Sepertinya saya tidak bisa untuk melanjutkan saya tidak bisa untuk melanjutkan kerja di hotel. Karena kalau setelah saya sembuh otomatis saya harus proses ke pemulihan. Jadi saya tidak bisa untuk kerja keras lagi." Jadi setelah dirawat di rumah sakit selama 5 hari, hari kelimanya itu saya keluar dari rumah sakit. Setelah pulang dari rumah, saya hanya diam di rumah, tidak ada penghasilan apa-apa. Lalu seiring berjalannya waktu, sudah pemulihan, dan pada akhirnya saya mulai menyadari bahwa sebenarnya saya jatuh sakit itu merupakan teguran dari Tuhan untuk saya, karena di saat COVID begini, kenapa
saya memilih untuk kerjanya di hotel. Nah, di hotel otomatis itu kan tamunya banyak yang dari luar. Nah, yang tamu yang banyak dari luar itu, saya yang bekerja di situ, sudah pastinya virus corona itu sudah ada. Nah, Daya tahan tubuh juga. dan itu setelah saya melihat lebih jauh bahwa memang kasih Allah itu dengan cara yang sangat berbeda. Dia menyelamatkan saya dengan saya sakit. Itu yang sangat unik. Jadi Tuhan itu memang benar-benar luar biasa, bahwa saya sudah pernah merasakan bahwa kasih Allah itu sungguh menyelamatkan. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Kirima. Luar biasa. Saya sampai bernangis. Dari teman-teman yang lain masih ada pengalaman iman yang menyentuh teman-teman. Bagaimana teman-teman melihat kasih Tuhan dalam pengalaman hidup harian teman-teman? Itu dari saya ya. Iya. Ya, teman-teman lain sih yang dulu. Suara Latihannya berdua nih. Suara bass. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan coba membagikan pengalaman hidup saya terkait dengan kita punya renungan ataukah sharing berkaitan dengan tema kita pada hari ini juga, kasih Allah yang menyelamatkan. Ya, tentunya pengalaman hidup ini ya, saya merasa bahwa Allah benar-benar menyelamatkan saya. Jadi ada ayat ya, yang menurut saya sangat terkesan dalam hidup saya, yaitu pada ayat 25. Kita bisa ya, teman-teman bisa lihat bersama-sama. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, pasukanku yang besar yang kukirim ke tengah-tengah kamu. Ya. Jadi dari ayat ini saya coba ya merenung ya, dan melihat kembali dengan kisah hidup saya. Saya teman-teman, saya rantau ya di ND. Saya dari Bejawa, sekitar 9 tahun atau 10 tahun saya hidup di ND. Ya, tentunya waktu saya ke ND itu sejak dari SMA ya. Memang kehidupan keluarga ya, memang bapak mama petani dan keluarga itu memang mengharuskan kita untuk hidup mandiri. Ya, ketika bapak mama mengharuskan saya harus sekolah di ND, dalam pikiran saya ya sudah tertanam bagaimana saya harus sekolah di ND sedangkan saya belum tahu situasi yang ada di ND seperti apa. Nah, setelah saya ke ND, saya dulu sekolah di SMK 1 ya, di Sembilan Negeri, jurusannya akuntansi. Ya, jurusan akuntansi. Memang pertama kita masih masuk sekolah itu bahasanya nakal, ya, nakal. Biasanya ya sekarang, sampai sekarang kayaknya sudah tidak lagi nakal, kelihatan sudah alim, ya. Aura-aura alimnya sudah. Ya, jadi waktu itu memang kita sekolah berdampingan dengan STM, ya, SMK 1 dan SMK 2 Semea dengan STM. Jadi kisah tawuran itu pasti masih ada, ya. Jadi waktu kelas 1 tuh memang kita tumbuh tuh, kita coba mencari jati diri. Ya, biasanya anak-anak usia 17-18 itu mencari jati diri. Jadi situ kita menunjukkan bahwa saya ini paling hebat dan sebagainya, mulai nakal. Ada satu momen yang membuat saya itu sadar. Waktu itu saya dipukuli oleh guru. Ya, karena saya lompat pagar. Ya, nakal, lompat pagar. Waktu itu waktu saya lompat pagar, ada pembina OSIS dapat dan hantam langsung di pipi, ya, hantam kuat. Dan di situ saya merasa bukan dendam ya, langsung dendam dengan gurunya, tapi saya melihat bahwa ini sebagai teguran, ya, teguran yang luar biasa. Puji Tuhan, ya. Dari biasanya kalau anak-anak yang lain biasanya, kau sudah kena pukul gitu, kenapa tidak dendam? Hai, harus, pokoknya biasa teman-teman kita tuh sentilan-sentilan tuh biasanya kasih panas-panas kita. Hai, cari itu guru tuh, kurang harus tak bisa pukul kau. Jadi tapi ada sisi yang membuat saya tuh sadar bahwa oh sebenarnya saya salah. Ya, saya salah. Saya ini dari kampung ke sini untuk sekolah. Baik tujuan saya tuh harus ada.
Nah, dari situlah saya mulai sadar bahwa kita punya masa untuk nakal itu memang ada, tapi kita harus memperhatikan juga bagaimana nanti pola pembelajaran kita yang sekarang itu menentukan masa depan. Ya. Dari situ saya mulai sadar, mulai setiap hari mulai dengan sendirinya merasa bahwa pukulan yang diberikan oleh guru itu sebagai suatu pembelajaran. Ya, mungkin teman-teman mungkin masih ada dendam dengan guru-guru waktu SMA, masih ada pasti ya, masih ada pasti, masih ada ya. Jadi teman-teman yang masih dendam itu jangan dendam, anggap itu sebagai sebuah teguran untuk kita. Nah, setelah itu saya sampai dengan kelas 3 dan seterusnya. Jadi pertamanya itu kita tidak berani untuk bergaul dengan orang, ya. Kita mulai berani, ya, mulai belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang berani. Hal yang membuat saya terkesan, kami kan di SMK itu biasanya punya pengalaman keluar, ya, punya praktek, namanya praktek kerja lapangan. Kita diberikan tugas, ya, contohnya jurusan akuntansi, di basicnya akuntansi kita prakteknya. Nah, dan waktu itu saya diberikan kepercayaan di satu lembaga keuangan untuk praktek, ya, selama kurang lebih 3 bulan kita praktek. Dan di saat saya praktek itu saya melihat bahwa oh, inilah dunia kerja sebenarnya, ya. Tapi ada situasi yang menyadarkan saya, ya. Saya melihat bahwa kalau saya tidak serius dan tidak tekun, ya, dalam kegiatan ini, namanya praktik itu orang percayakan kita. Kalau kita tidak tekun, berarti kita tidak bisa mampu memahami ilmu yang kita dapatkan dengan dunia kerja. Nah, jadi di situ kita sungguh-sungguh menjalankan tugas, terus tidak memikirkan bahwa saya punya pengalaman ini kedepannya seperti apa. Tapi kita tekun, ya, tekun menjalankan itu. Terus berjalannya waktu setelah habis praktek, kita biasanya kita kembali ke sekolah. Kita dipercayakan lagi turun lagi 1 bulan. Setelah itu di kelas 3. Kalau tadi yang 3 bulan itu di kelas 2 biasanya. Ya. Setelah itu turun praktik lagi di tempat yang sama, ya. Serius, tekun, dengan situasi yang ada waktu itu memang dengan sendirinya kita mau belajar. Nah, setelah itu memang kita kembali lagi ke sekolah. Hal yang membuat saya terkesan dengan ayat ini, ya, dengan ayat yang saya bacakan tadi, itu ketika saya habis ujian waktu itu, ujian biasanya ujian akhir sekolah. Itu memang kalau kita dibilang kasih Tuhan, itu kasih Allah, pasti ada. Biasanya kita kalau mau sudah tamat gitu, kita menghayal, ya, wih, saya ini mau lanjut kuliahnya di mana? Saya mau lanjut kuliah di mana? Tapi dalam pikiran saya bilang, saya mau lanjut kuliah, untuk bisa mampu biaya tidak? Ada pikiran yang membuat kita tuh rasa takut untuk maju. Ya, dari situ saya panik. Teman-teman ini sudah rencana kuliah semua tuh. Ada yang keluar dari Flores, ada yang masih saya nanti di sini. Kita ini kan latar belakang kita tahu sendiri, toh. Kita tahu oh kesulitan kita seperti apa, kesulitan saya ini seperti apa, latar belakang keluarga seperti apa. Jadi kita punya rasa takut. Bagaimana? Panik. Saya pulang ke kampung ini pasti kalau di Jawa dengan belis yang tidak mahal pasti dapat istri. Pasti. Ya, dari istri Jawa itu mahal, pasti dapat istri. Kalau saya pulang kampung pasti dapat istri. Kalau di Enek kan kalau di Enek belis mahal sekali. Makanya tidak laku, ada yang tidak laku sama sekali. Iya. Jadi memang setelah itu habis ujian, hal yang tidak terduga, saya ditelepon oleh perusahaan yang saya kerja. Pertanyaannya hanya satu, mau bekerja atau pulang kampung. Pertanyaan hanya itu, mau bekerja atau pulang kampung. Di saat kita lagi dilema, saya ini mau lanjut kuliah atau tidak. Nah, jadi di sini saya berpikir bahwa dengan pengalaman-pengalaman yang kita, dengan pengalaman-pengalaman yang ada, bisa membuat kita itu diberikan kepercayaan. Jadi di telepon, adek mau bekerja atau mau pulang kampung. Di situ memang kita anak muda, saya mau senang-senang dulu nih. Masa ujian habis hari Jumat, hari Kamis, hari Senin langsung masuk kerja. Itu kan kita belum happy dengan teman-teman tuh. Masih istilah aura-aura SMA-nya masih ada, bau-bau SMA-nya masih ada. Masa harus kerja nih? Buat apa kerja? Maunya senang-senang dulu, jalan-jalan ke. Nah, jadi sampai dan hari Minggu, waktu saya pergi gereja di Onekore, waktu itu saya tinggal di Jalan Nangka, saya gereja di Onekore, ada
sedikit yang mungkin saya melihat lagi pertanyaan yang diberikan hanya satu pertanyaan, bekerja atau pulang kampung, tidak ada pertanyaan lain. Ya, bekerja atau pulang kampung. Saya dalam situasi doa saya bekerja pulang kampung, bekerja pulang kampung. Punya dua pilihan yang menurut saya itu sebenarnya sulit. Ya, kalau begitu, saya kerja saja. Tapi situasi di saat itu teman-teman akan ketawa, kami masih senang-senang pulang kampung, kau bekerja lagi. Itu kan untuk pilihan yang sulit. Apalagi kalau di kampung dengan, tanggal ini ada nikah. Itu tidak, itu sudah ingat lagi, itu sudah. Jadi setelah itu saya berpikir bahwa saya harus dengar kata hati, saya harus bekerja. Dan hari Seninnya saya langsung bekerja. Puji Tuhan, ya. Di tahun 2016 sampai dengan sekarang saya memang benar-benar hidup mandiri sendiri, ya, hidup mandiri di kota ini. Kenapa saya nyaman sekali ada di kota ini, memang sejuk, ya, sejuk sekali. Gadis-gadisnya sejuk, gadis-gadisnya juga sejuk. Gadis-gadis ini, kadang-kadang juga sejuk juga. Rata-ratanya sejuk, ya. Jadi setelah saya merasa bahwa kalau kita berpikir hal yang tidak mungkin kita capai, seperti saya harus buat apa? Tuhan punya jalan, ya, Tuhan punya jalan. Dan disitulah yang membuat saya, ketika biasanya kita anak muda, ketika diberikan kepercayaan itu lupa bahwa sebenarnya rezeki yang kita dapat itu bukan karena cuma-cuma karena kita punya pengetahuan atau kita punya kerja keras, tapi Tuhan punya jalan. Dari situ saya sadar, di saat saya sadar itu ketika saya mulai bergabung dengan orang muda OMK, ya, saya mulai bergabung dengan OMK. Saya ini banyak OMK yang saya bergabung, ya, banyak OMK. Dulu di Bonawa, habis Onekore, pokoknya banyak teman-teman di Purere, ada juga di Matopaga, ya. Pokoknya di mana tempat saya tinggal, saya harus bergabung dengan OMK. Nah, karena mungkin ada tujuan juga dari situ. Biasanya ada di balik deh. Tapi ya tujuan saya ini baik. Kalau pengalaman hidup saya ini tujuannya baik. Jadi setelah memang dan saya melihat bahwa anak-anak muda sekarang ini dengan pengalaman saya tadi itu, jadi ini langsung pada mungkin pada pemberian kita punya supaya kita belajar bersama dengan pengalaman yang saya alami. Jadi teman-teman sekarang itu bahwa pertamanya aktif dulu di OMK. Jadi orang melihat, aktif di OMK itu bagus, nanti kau dapat kerjanya cepat. Jadi pikirnya itu, dapat kerjanya cepat. Setelah dapat kerja, lupa OMK. Nah itu yang sering terjadi. Jadi saya tidak mau hal itu ada dalam saya punya diri. Ya, kalau dulunya pernah ada di tempat yang dimana membentuk kita menjadi karakter yang lebih baik, kita pertahankan. Ya, itu menjadi tolak ukur untuk kita untuk melanjutkan hidup ke depannya. Jadi mungkin sebagian anak muda itu ketika sudah dihadapkan dengan dunia kerja, mulai, saya ini sibuk kerja, jadi saya tidak bisa lagi ikut OMK. Sebenarnya ada waktu. OMK bukan 1 jam saja, 15 menit saja bergabung kan sudah jauh lebih cukup. Tapi karena nanti biasanya ada teguran, ya. Biasanya teguran dari Tuhan itu tidak biasa, biasanya cubitan-cubitan sedikit. Ya, biasanya ada teguran. Jadi itu hal yang saya tidak mau, ada teguran dari Tuhan. Jadi saat teman-teman semua kalau besok sudah sukses, jangan lupa kita pernah belajar di mana, ya. OMK juga sangat bagus membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jangan marah kalau agak lama sedikit, ya. Jadi memang pengalaman hidup yang sangat-sangat menyakitkan. Jadi mungkin dari saya itu saja, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Dikar atas pengalaman yang luar biasa. Ya, sangat. Kita beri aplaus untuk Kak Dikar. Oke, mungkin dari sebelah kiri saya nih, mungkin ada pengalaman terkait dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan bagaimana bentuk rasa syukur kita atas kasih Tuhan dalam situasi badai atau penderitaan yang kita alami. Boleh teman-teman sharingkan kepada kita semua. Saya boleh. Oh ya, Cici, silakan. Boleh sekali. Boleh banget. Ngomongnya antara apa ya? Sesuai dengan ayat di ayat ke-27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel
dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana saya melihat kasih Tuhan yang menyelamatkan itu dalam situasi atau penderitaan yang saya alami, sesuai dengan ayat yang membuat saya sedikit tersentuh. Saya mau berbagi pengalaman ke teman-teman semua, ke Romo. Dulu itu saya dari kelas 2 SD tinggal dengan keluarga. Jadi selama tinggal dengan keluarga itu bukan keluarga kandung maksudnya, dengan bapak punya kakak. Jadi waktu saya tinggal dengan mereka itu, banyak yang saya alami itu lebih ke tertekan. Karena kan kita hidup di rumah orang, jadi apa-apa kita juga pasti harus kerja begitu. Jadi selama dari kelas 2 SD sampai saya semester 3 kemarin, itu saya tinggal dengan mereka, saya sering merasa bahwa mental saya tuh ya, tertekan gitu. Kayak ada misalnya ada salah apa begitu, selalu menyalahkannya ke saya. Di situ kayak saya selalu berdoa tuh, Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi di saya? Saya merasa ini tidak adil. Kenapa harus saya, kakak-kakak saya yang lain bisa tinggal bersama dengan kedua orang tua kandung saya, sedangkan saya harus tinggal dengan keluarga. Di situ saya merasa tertekan. Dari SMP, SMA itu saya selalu pengen pulang, pengen tinggal dengan orang tua, pengen merasakan bagaimana kasih sayang orang tua kandung. Saya selalu berdoa pengen pulang begitu, Tuhan kasih saya pulang sudah, tapi tidak pernah pulang-pulang. Jadi selama itu saya rasa bahwa mungkin Tuhan ini tidak ada dan Tuhan tidak menyelamatkan saya. Setelah saya masuk kuliah, sebelum saya masuk kuliah, saya tuh sering ikut tes SNPTN. Saya lulus. Dan waktu itu saya lulus di kampus Universitas Nusa Cendana di Undana. Saya sudah lulus, saya sudah isi biodata, tinggal saya harus ke sana untuk ini UKT gitu. Saya harus ke sana, tapi mama besar tuh bilang ini tidak perlu kuliah di Kupang, kuliah saja yang dekat-dekat. Tapi saya tuh punya pemikiran bahwa saya mau keluar dari rumah itu. Saya mau bebas, bukan bebas yang dalam arti yang bukan. Maksudnya bebas, ya saya tidak tertekan. Mental saya tuh kayak saya rasa bahwa mental saya sehat begitu. Terus makin hari itu saya selalu berdoa, Tuhan sebenarnya Tuhan tuh ada atau tidak sih? Saya ini macam tidak adil terus aku hidup nih. Terus ada beberapa teman-teman mereka chat di grup, mereka bilang, Cici ini ada beasiswa di Unflor, kalau mau kita pergi daftar sama-sama. Waktu saya mengetahui bahwa Unflor ada pembukaan beasiswa, saya ikut dengan teman-teman, kami daftar sama-sama. Saya daftar sama-sama dengan teman-teman, lalu saya dinyatakan lolos. Saya sudah mulai kuliah, tapi saya masih tinggal dengan mereka. Memang benar saya tuh senang, saya dapat uang beasiswa, saya bisa membiayai kuliah saya sendiri dengan uang beasiswa. Tapi mental saya nih yang belum terselamatkan. Di situ waktu itu mungkin karena ada masalah begitu, karena ada kesalahpahaman antara orang tua, akhirnya Bapak kandung saya bilang bahwa saya harus keluar dan saya tinggal di kos. Waktu saya tinggal di kos tuh saya takut, saya bilang, Tuhan saya nih kalau saya tinggal di kos nih saya takut saya terlalu bebas. Saya takut mungkin karena bergaul sembarang gitu dengan teman-teman. Tapi selama saya tinggal di kos, saya aman. Mental saya mulai, artinya dalam arti bahwa Tuhan memulihkan saya dengan saya tinggal di kos. Dari uang beasiswa saya bisa biaya kuliah saya, bisa membiayai kos, uang makan saya, keseharian saya itu saya bisa membiayai sendiri. Dari hal-hal itu saya belajar bahwa Tuhan punya segala cara untuk menyelamatkan saya, memulihkan saya.
Dan karena hal-hal itu saya belajar bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah habis. Itu pengalaman hidup saya. Terima kasih. Halo modus. Terima kasih Kakak Cici yang telah menyaringkan pengalaman iman yang luar biasa. Terharu. Luar biasa tuh. Teman-teman, dari sharing pengalaman iman teman-teman, saya di sini mau menegaskan kembali bahwa kitab Yoel tadi yang sama-sama kita baca, renungkan, bab 2 ayat 23 sampai 27 tentang janji Allah untuk memulihkan keadaan umatnya, baik yang zaman dulu maupun zaman sekarang. Kita juga diajak untuk bersukacita dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa hidup kita dan melakukan sesuatu untuk kepentingan karena kasih. Teman Yerifa mengalami sakit, itu bentuk teguran Tuhan. Karena di masa itu masih COVID. Dia mau Yerifa untuk tetap sehat dan bersama dengan orang tua. Dan dari Kakak Rikat bentuk teguran Tuhan itu melalui pengalaman SMA-nya, dia ditampar oleh ibu guru dan juga meskipun setelah tamat SMA Kakak Rikat harus memiliki prinsip hidup, apakah dia harus bekerja atau tidak usah, karena biasanya orang muda itu banyak gengsi untuk kerja. Tapi Tuhan menegur kembali Kakak Rikat, sebaiknya engkau jalani hidup dengan bekerja, karena itu akan merubah nasib ke depannya. Dengan pengalaman hidup Kakak Cici juga, meskipun Kakak Cici merasa tertekan tinggal di dalam keluarga sendiri, Tuhan menyelamatkan Kakak Cici dengan cara melalui konflik tadi. Dari konflik itu, Kakak Cici pelan-pelan menjaga dan mencoba untuk menata batin Kakak Cici yang dari tertekan, takut karena pisah dari keluarga juga. Tapi setelah beberapa saat, beberapa bulan Kakak Cici tinggal di kos, Kakak Cici sudah merasa terbiasa beradaptasi dan Kakak Cici juga merasa nyaman. Untuk itu, dari setiap pengalaman kita perlu menghadirkan kasih Allah itu dalam tindakan kasih kepada sesama juga. Kita diajak untuk menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah penyelamat kita. Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Untuk itu, rekan-rekan orang muda Katolik Keuskupan Agung Ende, dalam menghadirkan kasih Allah, meskipun kasih Allah hadir dalam pengalaman, kita juga perlu menghadirkan kasih Allah kepada sesama kita. Untuk itu, mari kita buat aksi nyata, tindakan nyata apa yang boleh kita berikan kepada sesama kita. Dari teman-teman, mau apa? Silakan. Mungkin hanya sebagai pelawak seperti itu. Silakan. Ada aksi-aksi apa? Oh, bukan teman-teman, dari kita berapa orang, aksi apa yang harus kita lakukan? Ya. Aksi masak. Bukan tawuran ya. Aksi apa, bisa kumpul di mana, membantu apa untuk teman-teman? Boleh. Nanti kan kita Boleh berarti. Baik,
Kalau dari saya melihat dengan bagaimana situasi orang muda Katolik yang mungkin dengan beriring berkembangnya zaman ini, justru kita lebih dituntut untuk lebih mengekspresikan diri ke hal-hal yang lebih baik dengan pergaulan sesama OMK, baik itu dari paroki yang satu ke paroki yang lain. Dengan segala persoalan dan sharing yang kita sama-sama dengar tentang persoalan hidup, di mana kita merasa bahwa hidup kita kok seperti ini saja. Kenapa kita tidak mau keluar dari zona nyamannya kita? Mungkin salah satu aksi yang kita pikirkan bersama, kalau dari saya, kedepannya kita nih hebat loh, kita bisa berkumpul, baik kita beda paroki, dari katedral, dari Onekore, mau Tepaga, semua kita berkumpul. Kita bisa buat suatu, Bonawa, ada lagi yang mau saya sebut? Purere, oke. Jadi kita bisa buat satu perkumpulan, di mana itu kita rancang suatu kegiatan dengan tema mungkin ngobrol pintar, ngopi, ngobrol pintar, oke, ngobrol pintar. Nah, dalam kegiatan itu, salah satu tema itu tentang ngobrol pintar, di mana kita diberikan kesempatan, misalnya tampil kita saling mengenal. Di situ kita bisa berbicara soal apa sih yang mau kita buat ke depan untuk orang muda Katolik ini. Jadi masing-masing kita pasti punya hal yang kita rancang nih. Mungkin kita bisa sharing dalam pengalaman hidup. Saya masih belum punya kerja, dalam situasi keluarga saya seperti ini. Kita rileks, kita saling apa saja yang kita komunikasikan di situ. Jadi dengan tema ngobrol pintar itu kita bisa buat mungkin sebulan sekali atau 2 kali gitu. Kita tentukan mungkin minggu ini di paroki Onekore, 2 minggu lagi ayo kita ke katedral. Di situ anak muda itu jangan sampai ada hal yang menjenuhkan kita. Di situ kita banyak teman-teman yang mungkin bisa bernyanyi, bermain musik. Kita buat live akustik gitu. Dengan kegiatan-kegiatan seperti itu yang buat kita berpikir bahwa sebenarnya bergabung di OMK itu menyenangkan. Banyak orang mengatakan, buat apa kita gabung di OMK? Palingan kita sampai berkumpul teman-teman, latihan kor. Oke, latihan kor. Terus kebiasaan kita di katedral itu kita jaga parkir. Ibu nih setiap sore jaga parkir. Gitu ketemu orang-orang yang sama, terus harus ribut di grup. Coba kita buat hal-hal yang menurut kita bahwa ini baik loh. Kita ngobrol sama-sama, kita sambil ngopi, sambil bercerita, bermain gitar. Itu gayanya anak muda. Ketimbang karena pikirnya kita hanya latihan kor. Semua kita punya bakat, pengalamannya beda-beda. Jadi itu menurut saya rancangan ke depan kita akan buat seperti itu. Dan semoga tindak lanjut kita atau rancangan kita yang sudah kita sampaikan pada pada hari ini dapat kita realisasikan. Gitu saja, makasih. Terima kasih Kakak Indah. Mungkin dari teman-teman lain mau leads aksi nyata apa? Aksi nyata pribadi boleh. Berdoa setiap hari. Oh iya. Aksi nyata. Nelsa aksi. Kak Nelsa ada. Kalau soal aksi Nelsa. Tidak, Nelsa setelah pembukaan tadi kedingin. Bisa jadi. Oke. Pasti sudah sepakat dengan ini tidak lanjut dari Sepakat sih, kita mau OMK setiap hari. Nomor HP banyak. Menambah daftar kontak. Oke, aksi nyatanya kita membuka relasi kita sesama kita dalam ngopi bareng. Ngopi pintar. Oh iya. Ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Oke, boleh sepakat. Bukan koprol ya. Kalau itu kopi. Bukan ya kopi, koprol pintar. Tapi ngopi, ngobrol pintar. Pada teman-teman lain sampaikan kepada OMK-nya. Aksi pribadi mungkin yang selama ini bangun pagi terlambat bisa ya. Kami menunggu suara Anda. Oke, teman-teman, setelah kita
men-sharingkan pengalaman dan mendengarkan penegasan. Saya ajak teman-teman untuk hening sejenak, menyampaikan doa dan ujuk pribadi kita masing-masing. Marilah kita berdoa bagi orang muda Katolik yang berada di seluruh dunia, khususnya di Keuskupan Agung ND. Tolonglah kami ya Tuhan, para orang muda Katolik, agar kami dapat saling menguatkan yang lemah, saling menerima dalam kekurangan, dan saling menyemangati dalam keletihan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para biarawan dan biarawati, ya Bapa, kami berdoa bagi semua biarawan dan biarawati yang sekarang sedang bertugas. Kiranya lewat doa-doa dan permohonan mereka selalu setia dalam panggilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, Allah Bapa Maha Pengasih, kami mohon berkati dan bimbinglah kami, gereja yang masih berziarah di dunia ini. Teguhkanlah kami dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga kami tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri dalam menjalani hari-hari kami, tetapi terus mengandalkan kasih-Mu. Semoga kami juga dapat menjadi garam dan terang dunia di tengah sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir pada hari ini, ya Bapa, di pundak kami telah Engkau embankan tugas pewartaan bagi orang-orang di sekitar kami. Di hati kami Engkau tanamkan semangat pelayanan. Biarlah kami menjalankan tugas dengan penuh rasa syukur, agar boleh menjadi cerminan kasih setia-Mu. Seperti Yesus Sang Pembawa Keselamatan, semoga kami pun boleh membantu perubahan yang lebih menyelamatkan bagi orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menggabungkan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Rekan-rekan orang muda Katolik, tak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan katekesi kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita dengarkan 1-2 peneguhan dari Romo. Baik, terima kasih Meli. Teman-teman sekalian, kalian masih semangat ya? Masih dong. Harus semangat ya. Kita sudah sama-sama merenungkan perikop Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27 tentang janji Allah untuk memulihkan Israel yang waktu itu kembali dari pembuangan, di mana mereka mengalami masa-masa sulit, penuh kecemasan dalam keterpurukan hidup mereka. Mereka diyakinkan oleh janji Allah melalui kasih-Nya yang menyelamatkan itu. Dan tadi kita senang karena kita sudah dengar rekan-rekan kita berkisah tentang pengalaman hidup mereka. Bagaimana mereka mengalami situasi sulit itu, coba bangkit ya dengan segala tantangan yang mereka hadapi, dan pada akhirnya mereka disadarkan bahwa Allah hadir. Allah memberikan kasih yang menolong mereka untuk keluar dari situasi sulit, dari keterpurukan yang mereka alami. Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Dalam pengalaman hidup kita, tentu kita tidak pernah terlepas dari masalah, tantangan yang kita hadapi, tapi kita selalu diyakinkan bahwa Tuhan pasti membantu kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji menyelamatkan kita.
ketika kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan sendiri, kita memohon bantuannya, berusaha dengan cara kita, tentu Tuhan akan membantu kita untuk bisa keluar dari keterpurukan hidup kita itu. Juga kita juga mau disadarkan supaya ketika kita sadar bahwa Allah mengasihi kita, kita juga diajak untuk mengasihi orang lain, sesama kita, teman-teman kamu. Dan kita bisa saling berbagi kasih dengan berbagai cara. Aksi nyata tadi kamu bilang setelah ini bisa berkumpul kembali, saling mengunjungi satu sama lain, saling berbagi dengan cara kita sebagai orang muda, kita membangkitkan semangat untuk saling berbagi kasih. Saya pikir ini menjadi kekuatan untuk kita sebagai orang muda supaya kita tetap semangat, tetap hidup dalam persaudaraan penuh kasih satu terhadap yang lain. Saya pikir itu saja yang bisa saya tambahkan untuk kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk 1-2 peneguhan bagi kami. Teman-teman, rekan-rekan orang muda Katolik, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa bersama. Marilah berdoa. Allah Bapa pengasih dan penyayang, kami telah merenungkan dan mendalami firman-Mu yang mengajak kami untuk bersyukur atas setiap situasi dalam hidup kami. Firman-Mu meneguhkan iman kami, sering ini menguatkan dan mendorong kami untuk mewujudkan kasih-Mu yang menyelamatkan. Kami mohon, lindungilah dan berkatilah kami agar teguh dalam iman, pengharapan dan perbuatan kasih. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.